Peserta kegiatan pertemuan diseminasi ini diantaranya seluruh UPT Puskesmas Kabupaten Tabalong, Sekretariat TP UKS Kecamatan, KUA Kecamatan, serta UPT IP Kecamatan dan lintas sektor TP UKS Kabupaten Tabalong yang semua berjumlah sekitar 82 orang. Sedangkan pemateri yang dihadirkan pada kegiatan ini diantaranya dari Dinas Pendidikan Tabalong, Kementerian Agama Tabalong, Dinas Kesehatan Tabalong dan PKK Tabalong, serta Kesra Bagian Setda Tabalong. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi pelajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Ini kegiatan ini perluasan pengembangan upaya kesehatan sekolah. Jadi ini ditujukan untuk penguatan pembinaan terhadap usia sekolah dan remaja, karena anak sekolah dan remaja ini adalah bagian dari masa depan kita 20 tahun ke depan. Jadi ini terkait dengan tantangan pembangunan kesehatan saat ini, di mana masalah kesehatan kita sudah bergeser jauh dari masalah penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Kalau kita lihat dari sebab kematian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 terakhir, urutan pertama adalah penyakit stroke, kemudian disusul dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau pada remaja sendiri, penyebab kematian terbesar itu adalah karena kecelakaan lalu lintas dan penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. Nah, harapan kita anak-anak usia sekolah nantinya bisa semakin mengerti tentang kesehatan. Peserta ini yang ikut dalam pertemuan ini sebanyak 82 orang, itu dari Puskesmas, kemudian dari UPT Inspeksi Pendidikan, kemudian dari tim penggerak UKS di kecamatan dari bagian Kesranya, dan kantor Kemenak yang ada di kecamatan. Kalau bicara kesehatan reproduksi, utamanya perempuan, itu penting bagi kita, khususnya di Kabupaten Tabalong. Yang pertama, kita masih termasuk dalam peringkat yang ketiga dalam pernikahan usia dini, termasuk tinggi. Yang kedua, status gizi remaja kita juga, khususnya remaja putri, belum siap untuk bereproduksi. Ini bisa kita lihat dari banyaknya yang masih anemia, kemudian proporsi ataupun status gizinya yang belum memadai. Nah, salah satu tujuan UKS yaitu penekanan kesehatan reproduksi. Bagaimana remaja kita diajak untuk semakin mengenali reproduksinya, sehingga nantinya pun kalau dia nanti berumah tangga, dia sudah ada persiapan atau dia bisa mengambil keputusan yang lebih kuat untuk menolak pernikahan usia dini karena reproduksinya belum matang. Itu tujuannya. Salah satu tujuan dari UKS seperti itu. Ya. Salah seorang tim pembina UKS Kecamatan Tanta, Muhammad Rajulian Nor, yang menghadiri kegiatan ini mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan ini baik dan bermanfaat, namun dalam hal pembinaan ke jenjang tingkat pelaksanaan dirasa masih kurang. Pertemuan sosialisasi diseminasi informasi tentang UKS, pengembangan usaha kesehatan sekolah. Jadi pada pertemuan hari ini saya merasakan cukup manfaat banyak dengan adanya pertemuan seperti ini. Cuma ada hal-hal yang bisa saya sampaikan yang masih belum ideal istilahnya di dalam hal pengembangan UKS, tersosialisasikannya masalah pengembangan UKS ini sampai ke tingkat sekolah. Ya. Jadi selama ini pengalaman kita di dalam melaksanakan kegiatan UKS, khususnya orang kesehatan, kami orang puskesmas, mempunyai kendala terutama di dalam hal pembinaan ke sekolah langsung. Jadi memang ada yang namanya, kami di kecamatan itu namanya ada tim pembina UKS kecamatan yang melibatkan beberapa lintas sektor, seperti dari UPT Diknas, kemudian ada juga dari Kementerian Agama dengan KUA-nya, kemudian dari pihak puskesmas dengan beberapa lintas program seperti UKS, kemudian kesehatan lingkungan, gizi, promosi kesehatan, dan dokter maupun perawat. Nah, jadi
kalau kita melakukan pembinaan UKS itu di tingkat yang namanya sekolah, itu ada nama lagi yang namanya tim pelaksana UKS sekolah masing-masing, yang mana ada di setiap sekolah dari tingkat TK, SD, madrasah, SMP, madrasah juga, dan aliyah sama SMA umum. Nah, dalam hal ini kami merasakan di dalam melakukan pembinaan tersebut masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan, yaitu misalnya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti pada hari ini, yaitu pelaksanaan sosialisasi ke tingkat ke bawahnya itu berjenjang dengan baik. Sementara untuk yang tingkat tim pelaksana sekolah, kami rasakan itu masih kurang. Jadi hal ini bisa kami berikan gambaran bahwa selama ini kalau kita melakukan pembinaan di sekolah, biasanya tim pelaksana sekolah itu belum tentu menguasai materi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan UKS. Jadi dianggap seperti masih asing. Nah, sehingga kami berharap ke depan dari pihak UPT Diknas sesuai dengan kesepakatan 4 menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang terlibat, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama, itu bisa lebih mensosialisasikan lagi ke tingkat ke bawahnya sampai ke tim pelaksana sekolah, sehingga mereka juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Demikian juga dengan Kementerian Agama. Jadi mereka juga mempunyai tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing, itu bisa melaksanakan sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh kesepakatan kementerian tadi, yang 4 tadi. Nah, sehingga apapun nanti ke depan untuk mencapai jenjang yang lebih baik, tim pelaksana UKS di setiap sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Usaha kesehatan sekolah UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah. Program UKS sebagai salah satu program strategis yang berhubungan langsung dengan anak sekolah dan merupakan upaya terpadu lintas dan lintas sektoral dari 4 departemen yang diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama. Dari Gedung Pusat Informasi Pembangunan, TV Tabalong melaporkan.